Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahimah, nomor absen 28 dengan NIM 195221193 akan membahas mengenai pengambilan keputusan taktis pada usaha tempe untuk mempertahankan produksi tempe dengan mengurangi ukuran tempe atau menaikkan harga tempe. Latar belakang, pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berimbas pada berlangsungnya produksi pangan. Salah satu produksi pangan yang berdampak adalah produksi tempe. Kedelai merupakan bahan baku masyarakat Indonesia dalam memproduksi olahan pangan sejenis tempe dan juga tahu. Kenaikan harga bahan kedelai diperkirakan mencapai 50% dari kondisi normal. Hal ini juga dirasakan oleh Bapak Handoko sebagai produsen tempe di Dusun Wonorejo RT 3 RW 15 Bejon Karanganyar. Di masa ini, produksi tempe sudah membaik. Namun, yang menjadi masalah adalah harga kedelai yang masih relatif tinggi, di mana yang awalnya 1 kilo hanya seharga 6.500 tapi sekarang mencapai Rp11.000. Isu permasalahan dan tema yang akan diangkat. Dari naiknya bahan baku tersebut, muncul suatu masalah bagaimana produksi tempe agar tetap berjalan semestinya tanpa harus membuat pelanggan pergi. Sedangkan harga jual tempe sukar untuk dinaikkan. Dari masalah tersebut kemudian diangkat tema pembuatan keputusan taktis pada bab 10. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Berikut adalah beberapa lampiran dari dokumentasi observasi yang saya lakukan. Dalam pembuatan keputusan taktis, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana produksi tempe agar tetap berjalan di saat harga kedelai naik, sedangkan harga jual tempe sukar untuk dinaikkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi alternatif. Alternatif di sini yang digunakan adalah mempertahankan produksi tempe dengan mengurangi ukuran tempe dan menaikkan harga jual tempe perbungkusnya. Biaya produksi. Biaya bahan baku terdiri dari kedelai seharga Rp525.000, kemudian ragi tempe seharga Rp20.000 dengan total Rp545.000, kemudian BOP variabelnya terdiri dari kertas seharga Rp4.000, kemudian daun pisang seharga Rp75.000, kemudian tali seharga Rp12.500, kemudian kayu bakar seharga Rp40.000, dan yang terakhir adalah gaji karyawan, yaitu sebesar Rp240.000. Jadi, biaya produksi variabel totalnya adalah Rp916.500. Alternatif yang pertama adalah harga tetap ukuran berkurang. Apabila mengurangi ukuran tempe yang awalnya jumlah produksinya 3.600 bungkus, bisa menjadi 4.000 bungkus dengan harga jual sebesar Rp300. Kemudian total penjualan per bulannya dihitung dengan jumlah unit dikali harga jual dikali 30, yaitu 3.600 dikali Rp300 dikali 30, sehingga 1.080.000 dikali dengan 30 hasilnya Rp32.400.000. Untuk biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya BOP variabel. Sebesar Rp545.000 ditambah Rp240.000 ditambah Rp131.500, sehingga Rp916.500 dikalikan dengan 30, hasilnya Rp27.495.000. Dari mengurangi ukuran tempe, terdapat keuntungan tambahan, yaitu dihitung dengan cara 4.000 dikurangi 3.600 dikalikan dengan Rp300, sehingga Rp120.000 dikalikan dengan 30, hasilnya Rp3.600.000. Alternatif yang kedua adalah menaikkan harga tempe. Pada alternatif kedua, karena menaikkan harga jual tempe, beberapa pelanggan pergi. Hal ini menyebabkan jumlah produksi berkurang dari produksi pokoknya sebesar 3.600 bungkus, kemudian menjadi 3.000 bungkus, dengan harga jualnya yaitu Rp350. Karena produksi berkurang, maka biaya bahan baku juga ikut berkurang. Total penjualan per bulan dihitung dengan jumlah unit dikalikan dengan harga jual dikalikan dengan 30, yaitu 3.000 dikalikan dengan Rp350 dikalikan dengan 30, sehingga hasilnya Rp31.500.000. Kemudian untuk biaya variabel dihitung dengan biaya bahan baku ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel, yaitu sebesar Rp482.500 ditambahkan dengan Rp240.000 ditambah dengan Rp131.500, sehingga hasilnya Rp25.620.000. Perbandingan dari alternatif pertama dan juga alternatif yang kedua. Yang pertama ada penjualan. Untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar Rp32.400.000, kemudian untuk menaikkan harga tempe sebesar Rp31.500.000, dengan jumlah diferensial untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar Rp900.000. Yang kedua ada biaya variabel. Untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar Rp27.495.000, kemudian untuk menaikkan harga tempe sebesar Rp25.620.000, sehingga jumlah diferensial untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar Rp1.875.000,
Yang ketiga ada margin kontribusi. Untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar 4.905.000, kemudian untuk menaikkan harga tempe sebesar 5.880.000. Jumlah diferensial untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar 975.000. Untuk keuntungan tambahan, terdapat pada harga tetap ukuran berkurang yaitu sebesar 3.600.000. Untuk laba rugi totalnya, pada harga tetap ukuran berkurang sebesar 8.505.000, kemudian untuk menaikkan harga tempe sebesar 5.880.000 dengan jumlah diferensial untuk harga tetap ukuran berkurang sebesar 2.625.000. Yang selanjutnya adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama yaitu banyak pelanggan yang tidak menginginkan harga tempe naik. Kemudian untuk yang kedua, produksi tempe ini bukan tempe batang melainkan tempe bungkus daun. Jadi apabila menaikkan harga tempe tidak bisa dilakukan secara serempak dengan produsen tempe lainnya. Yang ketiga, dengan mengurangi ukuran tempe dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menambahkan pendapatan bagi produsen. Yang terakhir adalah dengan mengurangi ukuran tempe, produsen tidak kehilangan pelanggan. Kesimpulan dari pembuatan keputusan taktis observasi ini, berdasarkan perbandingan alternatif 1 dan juga alternatif 2, terdapat diferensial untuk harga tetap ukuran berkurang, di mana diferensial tersebut menunjukkan kenaikan laba total sebesar 2.650.000. Sehingga produsen lebih memilih untuk mempertahankan produksi tempe dengan mengurangi ukuran tempe daripada menaikkan harga tempe. Selain karena terdapat kenaikan laba pada alternatif 1, juga produsen tidak ingin kehilangan pelanggan.